Halo teman-teman semua, selamat malam, semoga sehat selalu. Iya, sehat selalu. Selamat datang di acara pembukaan webinar. Oke, yang diselenggarakan oleh komunitas Sehatara yang bekerja sama dengan dokter tanpa stigma. Nah, acara yang sekarang adalah pembukaan dan total acara ini ada 7 webinar dan akan dilaksanakan selama 7 minggu ke depan. Dan untuk topik webinar hari ini tentang perubahan fisik, psikologis, ketika pubertas. Nah, tadi itu merupakan topik yang besar, yang dibagi lagi menjadi 2 topik. Nah, topik pertama itu tentang menstruasi dan mimpi basah. Nah, dengan narasumber siapa? Yaitu B dan B. Teman-teman sangat tertarik ya untuk mengikuti webinar ini. Nah, yang kedua adalah tentang kondisi psikologis ketika masa pubertas. Dan narasumbernya adalah psikolog Asep. Sangat menarik ya. Saya rasa ingin cepat-cepat belajar. Dan teman-teman pun pasti merasa seperti itu. Tapi tunggu ya. Ada aturan acara yang harus diikuti. Yang pertama, untuk presentasi setiap narasumber adalah 30 menit. Setiap narasumber. Dan untuk kegiatan tanya jawab maksimal kita akan lakukan sampai 5. Oke, saya juga ingin menginformasikan bahwa webinar ini dilengkapi oleh akses juru bahasa isyarat dan Taitis. Semoga teman-teman bisa menikmati acaranya ya. Iya, Dok. Oke. Dan selanjutnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua sponsor. Yang pertama dari Perfect Fit,
Kemudian yang kedua, dari dua cup. Kami pun bekerjasama dengan media partner, yaitu Kami Bijak. Nah, ada aturan yang harus teman-teman ikuti di webinar ini. Yang pertama, tolong ketika webinar berlangsung, teman-teman semua mute suara ya. Kemudian yang kedua, off-kan video teman-teman semua, supaya teman-teman fokus belajar bersama-sama. Yang ketiga, ketika teman-teman pada sesi tanya-jawab, dan teman-teman ingin bertanya sebelumnya, bisa menggunakan fitur raise hand. Ada emoticon raise hand ya. Nah, teman-teman bisa klik. Nah, ketika nanti MC sudah memanggil dan mengizinkan untuk teman-teman bertanya, silakan membuka kamera dan berisyarat, atau bisa menggunakan suara yang berbicara. Tapi ketika teman-teman ingin bertanya hal-hal sensitif atau Dok. hubungi admin di WA secara pribadi ya. Tapi sebelum itu kita foto bersama dulu ya. Kita buka dulu kameranya. Kita foto bersama dulu. Yuk, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Siap ya? 1, 2, 3. Slide ketiga. Sudah. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita mulai acara webinar bersama. Tolong diingat kembali ya, aturan-aturan yang tadi sudah saya sebutkan. Mari kita belajar bersama. Dan saya persilahkan untuk narasumber pertama, yaitu Bidan B. Dipersilahkan. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, semoga semuanya kita dalam keadaan baik ya, teman-teman. Saya mau kenalan dulu. Ya, jadi nama saya itu Beth, ya. Isyaratnya seperti ini. Nggak kelihatan kali ya? Ya, jadi saya sudah punya nama isyarat. Oke, saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di kesempatan yang luar biasa ini ya, karena ini ada kurang lebih 80 orang, dan kita ada 80 orang yang sangat beruntung yang bisa mengikuti kegiatan webinar ini pada hari ini ya. Dan saya berharap apapun nanti yang disampaikan baik dari saya maupun narasumber yang lain bisa sama-sama kita jadikan suatu bahan pembelajaran ya. Oke, jadi mungkin saya langsung saja. Saya mau coba share screen dulu. Ya, mohon teman-teman kalau misalnya layarnya tidak kelihatan atau ada apa-apa tolong disampaikan ya. Oke, ini udah kelihatan kah? Udah ya? Oke, bentar. Oke, sudah kelihatan. Oke, jadi teman-teman saya percaya bahwa kita sebenarnya sudah pernah mendengar apa itu pubertas, mungkin di sekolah, di rumah, ataupun di tempat-tempat lain. Tuh. Dan juga saya yakin dan percaya bahwa kita semua pernah atau sudah melewati, ataupun mungkin ada yang sementara melalui masa pubertas. Nah, di sini ada yang baru 13-15 tahun? Nggak ada ya kayaknya. Kayaknya di atas 15 tahun ya, oke. Nah, sebenarnya pubertas itu apa sih?
Nah, jadi pubertas itu adalah sebuah fenomena fisiologis atau fenomena yang wajar terjadi pada setiap umat manusia ya, tapi sangat jarang dibahas secara mendalam, sehingga ada terjadi kesenjangan-kesenjangan dalam pengetahuan yang berdampak pada cara kita menyikapi dan menghadapi pubertas ini sendiri. Itu. Nah, berikutnya, pubertas itu sebenarnya adalah suatu proses kematangan dan pertumbuhan yang dialami oleh individu. Jadi setiap orang pasti mengalami ya, dan hal ini tuh terjadi dari usia 10 sampai 19 tahun. Kalau kita biasanya sebut dengan remaja. Nah, pada saat memasuki masa remaja, organ-organ reproduksi kita itu mulai berfungsi dan karakteristik seks kita itu mulai muncul. Nah, seks itu sebenarnya apa ya? Jadi sebenarnya seks itu adalah secara singkat ya, seks itu adalah jenis kelamin atau semua hal yang berhubungan dengan biologis ya. Jadi kalau pada perempuan itu ada vagina, ada uterus, kalau pada laki-laki itu ada penis, ada macam-macam lah. Gitu. Dan dia berhubungan dengan hal-hal biologis. Sementara kalau reproduksi itu sendiri adalah sebuah proses berkembang biak ya. Kalau hewan mungkin berkembang biak, kalau pada manusia itu kan dia beranak pinak ya. Nah, dan remaja sendiri itu terbagi jadi 3 masa. Jadi ada remaja awal, early adolescent 10-13 tahun, remaja tengah itu middle adolescent, remaja akhir late adolescent 17-19 tahun. Nah, mungkin teman-teman yang hari ini hadir semuanya udah pada berada di masa remaja akhir ini ya. Nah, jadi pubertas itu sendiri itu ketika itu terjadi, maka terjadi juga yang namanya perubahan fisik, biologis, dan juga psikologis yang unik dan berkelanjutan. Jadi pengalaman pubertas setiap orang itu nggak sama. Nah, saya beda, mungkin teman-teman yang lain juga berbeda. Gitu. Oke, nah berikutnya ada tahapan-tahapan pubertas. Nah, tahapan pubertas itu ditandai dengan mulai nampak ciri-ciri seks sekundernya ya. Jadi kalau pada perempuan itu payudaranya mulai membesar, pinggulnya mulai melebar juga. Kemudian kalau pada saat pubertas itu sendiri, kematangan organ-organ reproduksinya itu juga mulai nampak. Walaupun belum sepenuhnya sempurna gitu. Jadi kalau perempuan mengalami menstruasi, itu kadang-kadang menstruasinya belum teratur ya pada saat dia mengalami pubertas. Kemudian kalau laki-laki itu adanya mimpi basah ya. Nah, sementara kalau pasca pubertas, organ sekunder itu sudah berkembang dengan baik dan organ seksnya juga sudah berfungsi secara matang. Jadi kalau misalnya yang perempuan itu pada masa pasca pubertas, organ-organ reproduksi bagian dalamnya itu seperti rahim dan lain-lainnya itu sudah mulai sudah berkembang dengan baik dan sudah bisa menerima kehidupan atau sudah bisa hamil. Nah, apa saja yang berubah saat pubertas? Nah, kayaknya ini topik sering banget ya kita dengar ya. Jadi kalau tanda-tanda pubertas pada laki-laki itu pasti ada yang terjadi perubahan ukuran penis dan testis, tulang dadanya itu mulai melebar, mulai bidang ya. Kemudian sudah mulai merasakan ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian meningkatnya tinggi badan, massa ototnya mulai membesar, dan juga mulai memproduksi sperma. Nah, ketika laki-laki sudah mulai memproduksi sperma, maka sudah mulai mengalami mimpi basah. Karena kalau sperma itu kan dia harus dikeluarkan paling tidak 2-7 kali dalam seminggu ya. Nah, mimpi basah itu sendiri apa sih? Nah, jadi mimpi basah itu sebuah peristiwa ejakulasi, ya kita sebutnya itu ejakulasi, atau pengeluaran cairan yang mengandung sperma pada saat kita sedang tidur. Jadi kalau ada, mungkin teman-teman, benar nih dulu waktu saya umur 12 atau 13 tahun,
saya lagi tidur tiba-tiba kok saya ngompol gitu ya, mungkin aja itu bukan ngompol tapi sedang mengalami mimpi basah. Nah, kadang-kadang kalau kita ngebahas tentang mimpi basah, itu kan agak, ih, ini yang nggak enak ya dengernya atau ngerasa kayak malu gitu mau membahas tentang mimpi basah karena selama ini tuh mimpi basah selalu dikaitkan dengan hal-hal yang erotis atau hal-hal yang seksi gitu ya. Padahal sebenarnya tidak selalu seperti itu. Ya, karena seperti tadi laki-laki itu akan memproduksi sperma setiap hari ya, memproduksi setiap hari. Sekali produksi itu bisa sampai miliaran sel sperma dan bayangkan kalau tidak keluar atau tidak ada yang nggak keluar dari tubuhnya itu tuh bakalan menumpuk dan pastinya nggak nyaman ya. Makanya tubuh laki-laki itu sudah otomatis ketika full dia akan keluar dengan sendirinya gitu. Maka terjadilah mimpi basah tadi. Jadi jangan selalu disalahartikan, mimpi basah berarti semalam kamu mimpi yang seksi-seksi ya. Enggak selalu seperti itu ya teman-teman. Walaupun memang pada saat kita mulai pubertas, ketika kita mendapatkan stimulan atau mendapatkan pancingan-pancingan seperti itu ya, kadang yang namanya organ reproduksi ya pasti akan merespon itu. Nah, tapi dengan kita dengan kita berusaha untuk meminimalisir itu ya itu pasti nggak bakalan sampai terjadi ya gimana sih. Kemudian kalau untuk perempuan, kalau laki-laki tadi mimpi basah, maka perempuan itu mengalami menstruasi. Ini kayaknya semua orang udah pada tahu nih menstruasi ini apa ya. Atau biasanya kita tuh bilang haid gitu atau mens. Ya, jadi kalau perempuan itu sebelum menstruasi ya, biasanya itu tanda-tanda prapubertasnya itu ditandai dengan payudaranya mulai tumbuh dan membesar sering berjalannya waktu. Nah, kadang-kadang perempuan itu mengalami kayak, kok dada saya kalau ditekan agak nyeri ya, agak sakit ya gitu. Nah, itu berarti sudah mulai tumbuh payudaranya gitu dan akan membesar seiring berjalannya waktu. Kemudian sudah mulai ada rambut halus pada area vulva dan ketiak. Ini normal banget ya. Terus kelenjar keringat juga mulai aktif, mulai muncul jerawat, organ-organ reproduksi dalam mulai berkembang. Jadi kalau organ reproduksi dalam itu seperti uterus ya, rahim, tuba falopi, nah itu sudah mulai berkembang. Kalau sudah berkembang dengan sempurna, sudah bisa menerima kehidupan atau sudah bisa hamil ya. Nah, kemudian terjadi menstruasi untuk pertama kali atau biasa disebut dengan menarche. Menarche itu adalah itu tadi menstruasi untuk pertama kalinya. Oke. Nah, bagaimana sih menstruasi dan prosesnya itu? Nah, ini semoga video animasinya kelihatan ya. Oke. Ini kelihatan nggak? Oh, ada ya. Nah, jadi menstruasi itu adalah luruhnya dinding rahim ya. Dinding rahim itu kalau yang di sini teman-teman lihat itu yang bagian warna merah itu ya. Nah, yang menebal karena sel telur tidak dibuahi. Nah, sel telurnya itu yang warna biru yang jalan tuh. Nah, itu dia kalau tidak dibuahi, dia akan luruh bersama dengan dinding-dinding rahim ya, atau kita sebutnya itu endometrium. Nah, kemudian kalau menstruasi itu perempuan itu akan merasakan nyeri di perut bagian bawah karena otot rahimnya itu berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium. Jadi kalau ditanya kok perempuan tuh manja banget ya, cuma mens doang itu sakit gitu. Ya gimana ya? Karena emang otot-ototnya itu berkontraksi gitu. Dan untuk kalau nggak berkontraksi ya nggak bisa haid gitu. Nah, oke, kemudian ada menstruasi itu ada gejalanya juga ya. Yang beberapa gejala umum itu seperti sakit kepala, nyeri pada payudara, atau payudara itu kayak terasa kok kencang banget ya, disentuh dikit aja aduh nyeri banget gitu. Kemudian ada jerawat-jerawat nakal ya di wajah, di hidung, di dagu itu sering banget. Kemudian terasa kembung, padahal tadi kayaknya udah makan deh, kok kembung sih. Kemudian suasana hati yang berubah-ubah, mood swing.
kemudian mengalami perubahan terhadap gairah seksual. Nah, biasanya perempuan yang mengalami pramenstruasi atau sebelum terjadi menstruasi itu, yang paling sering itu adalah suasana hatinya itu berubah-ubah gitu. Yang awalnya itu, misalnya dia tuh orang ceria banget, tiba-tiba pas lagi pramenstruasi dia tiba-tiba ya kucing keseleo aja dia nangis gitu ya, sangat-sangat sensitif gitu. Nah, itu bisa bisa terjadi karena adanya perubahan hormon dan itu mempengaruhi suasana hati setiap individu yang mengalami menstruasi. Kemudian perubahan gairah seksual, ada perempuan yang ketika dia haid itu gairah seksualnya meningkat, ada juga yang menurun, ada juga yang tidak berpengaruh, yang biasa aja. Dan itu nggak ada yang normal atau nggak normal karena seperti tadi di awal pengalaman pubertas setiap orang itu akan berbeda-beda. Walaupun kita kakak adik sekalipun ya. Nah, pada saat menstruasi sendiri terjadi nyeri pada perut bagian bawah. Kadang-kadang kalau nyeri banget itu sampai tembus ke belakang nyerinya. Cuman ada sih beberapa orang yang seperti itu. Kemudian sakit kepala juga, mual atau bahkan diare. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang tanda-tanda menstruasi itu apa, kenapa terjadi. Sekarang kita mau coba untuk menghitung siklus menstruasi. Nah, ini kayaknya ada yang belum mute ya. Oke. Oh, nggak apa-apa. Oke. Jadi menghitung siklus menstruasi ini yang secara umum ya, teman-teman. Siklus haid itu sebenarnya adalah suatu periode mulai menstruasi bulan ini hingga 1 hari sebelum menstruasi pertama di bulan berikut. Oke. Nah, contohnya kayak begini. Menstruasi pertama terjadi 30 Juli dan hari pertama di bulan berikutnya terjadi pada 23 Agustus. Nah, maka siklus menstruasi kita adalah 25 hari. Jadi dihitung dari hari pertama kita menstruasi bulan kemarin dan bulan selanjutnya, hari pertama di bulan selanjutnya gitu. Nah, untuk menentukan apakah siklus menstruasi ini normal atau tidak, sebaiknya kita itu mencatat siklus haid kita selama 3 bulan terakhir berturut-turut. Jadi kalau sekarang Agustus, berarti kita hitung dari Juni, Juli, terus Agustus, kan? Tuh, jadi kita ambil rata-ratanya. Kalau misalnya, saya kayaknya rata-ratanya menstruasi 25 hari atau 30 hari. Nah, berarti itu adalah siklus menstruasi kamu ya. Dan juga siklus menstruasi itu tidak selalu 25 hari, 30 hari. Sebenarnya normalnya itu 21 sampai 35 hari. Nah, itu masih tergolong normal. Ketika misalnya menstruasi belum sampai 21 hari atau udah lewat 35 hari belum menstruasi, itu masih dianggap normal ketika itu terjadi cuma sekali aja atau ya tidak selalu gitu ya. Itu tidak selalu seperti itu. Nah, itu masih bisa digolongkan sebagai menstruasi yang normal karena menstruasi itu sendiri itu nggak selalu sama karena dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain. Misalnya gizi, kalau makan kita nggak benar, hormon kita nggak benar, atau kita terlalu banyak stres gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi kita. Makanya menstruasi itu bukan cuma soal fisik aja, tapi juga soal apa yang ada di kepala kita gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa kayaknya saya haidnya nggak teratur deh, coba diingat-ingat kembali beberapa bulan ini makanannya gizinya tercukupi nggak, terus ada stres nggak. Kalau misalnya ada, ya boleh dikurang-kurangi makan instan atau kurangi stres ya. Nah, kemudian ini ada kebutuhan pada saat menstruasi. Nah, yang paling pertama itu adalah nutrisi, ya karena asupan gizi yang seimbang itu dapat menjaga tubuh kita tetap sehat walaupun kita sedang menstruasi. Ya, kalau kita menstruasi kan banyak darah yang keluar dan yang namanya zat besi kita itu juga pasti akan hilang dengan proses menstruasi itu ya. Makanya disarankan untuk mengonsumsi suplemen tambah darah atau tablet tambah darah untuk mencegah anemia atau
kekurangan zat besi. Nah, obat tambah darah ini banyak kok dijual di mana-mana, ada yang bentuknya kapsul, kaplet, ada yang sirup, tinggal teman-teman yang preferensinya yang mana aja gitu. Dan juga tersedia nggak perlu pakai resep dokter sih, jadi dan juga harganya sangat murah banget, jadi teman-teman boleh dapatkan ini dengan aksesnya mudah lah. Nah, kemudian kita juga perlu yang namanya olahraga dan meditasi pada saat kita mengalami menstruasi. Karena kalau kita olahraga, itu akan membantu otot-otot kita itu lebih rileks dan menetralisir negatif vibe yang dirasakan selama kita menstruasi. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh saya nggak biasa olahraga nih, saya biasanya bersih-bersih rumah, ya nggak apa-apa. Sambil sambil nyapu-nyapu atau sambil ngepel rumah sambil denger lagu atau mau me time dengan diri sendiri itu boleh banget. Nah, kemudian ada personal hygiene. Jadi kita tetap juga harus menjaga personal hygiene saat kita menstruasi, karena tubuh yang segar akan meningkatkan mood dan membuat area-area genitalia kita itu lebih bebas dari kuman dan ketidaknyamanan. Oke. Nah, kalau kita ngomong tentang menstruasi, kita juga pasti akan ngebahas tentang mitos-mitos tentang menstruasi. Ya, saya coba kumpulkan mitos-mitos tentang menstruasi yang sering banget saya dengar ya. Bahkan saya dulu pernah mempercayai beberapa hal-hal ini ya, karena waktu itu kan belum tahu ya. Jadi ada yang berkata bahwa darah menstruasi itu adalah darah kotor. Ya, padahal sebenarnya faktanya adalah darah menstruasi itu adalah campuran darah, jaringan rahim atau endometrium tadi ya, jaringan endometrium, kemudian lendir dan organisme di dalam atau bakteri yang ada di dalam di dalam organ genitalia kita, karena di dalam sana itu juga ada bakteri, tapi bakteri bagus ya yang menjaga keseimbangan ekosistem. Oke, kemudian ada yang bilang juga air dingin itu bisa menunda menstruasi dan minuman bersoda bisa mempercepat menstruasi. Nah, ini yang dulunya saya percaya gitu. Jadi saya kalau haid itu saya selalu minum minuman bersoda ya, itu yang botolnya warna hijau itu. Nah, padahal itu nggak ada hubungannya sama sekali ya, karena makanan dan minuman itu kan dicerna oleh saluran pencernaan. Nah, sementara menstruasi berhubungan dengan sistem reproduksi. Jadi rutenya, jalurnya beda ya. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Nah, ada juga yang bilang nggak boleh minum obat atau berolahraga saat menstruasi. Padahal olahraga itu tadi kan kita udah bahas bahwa olahraga yang ringan itu bisa membantu mengurangi bisa membantu untuk merilekskan otot-otot kita ya, dan juga mengurangi kram perut. Gitu. Obat pereda nyeri sebenarnya boleh dikonsumsi seperti ya paracetamol gitu-gitu, itu boleh, tapi jangan sampai setiap kali misalnya, oh saya ini kayaknya haidnya udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa beraktivitas, oh saya minum obat aja. Enggak ya, enggak kayak gitu. Karena kalau misalnya ya emang haid atau menstruasi itu bikin kita nggak nyaman, kadang-kadang sakit perut, kadang-kadang bahkan seluruh badan kita itu sakit. Nah, tapi kalau misalnya sudah benar-benar mengganggu kehidupan kita sehari-hari, nah berarti udah ada yang harus diperiksa. Obat pereda nyeri itu tidak menyembuhkan ya, hanya untuk membantu meredakan saja, dan juga tidak disarankan untuk minum jangka panjang. Gitu. Jadi kalau misalnya sakitnya itu nggak berkurang atau malah tambah parah, ya silakan teman-teman mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat, misalnya dokter atau bidan ya. Nah, kemudian mitos yang berikutnya juga kita nggak boleh berhubungan seksual saat haid itu tidak menyebabkan hamil. Sebenarnya kalau dibilang nggak menyebabkan hamil, sebenarnya masih ada kemungkinan untuk hamil karena sperma itu bisa hidup di dalam tubuh perempuan itu selama beberapa hari setelah menstruasi. Nah, makanya masih ada kemungkinan untuk terjadi pembuahan ya. Tapi kalau memang
berhubungan seksual mau berhubungan seksual saat haid, untuk yang sudah menikah ya, mau berhubungan seksual saat haid itu lebih baik tetap menggunakan pengaman juga. Nah, karena kan kalau perempuan itu lagi haid itu ada di bawah di bawah serviksnya itu ada namanya ostium. Nah, itu kadang-kadang itu akan terbuka sedikit dan untuk mengeluarkan darah ya gitu. Nah, itu sensitif banget ya. Jadi ada kuman, ada bakteri kecil aja itu bisa masuk dan bisa mengakibatkan masalah kesehatan baru. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja asalkan menggunakan pengaman juga untuk menghindari itu tadi infeksi-infeksi ataupun perasaan tidak nyaman dan juga untuk menghindari kemungkinan kehamilan. Nah, kemudian ada nih menstrual sinkroni. Nah, ini adalah sebuah mitos yang sangat-sangatlah populer di kalangan anak kosan. Ya, apalagi anak kosan yang satu kos itu kos putri semua ya. Nah, menstrual sinkroni itu adalah pemahaman yang dimana orang berpikir bahwa ketika kita itu perempuan tinggal di dalam satu tempat yang sama, maka siklus menstruasinya itu akan sama atau akan barengan. Misalnya gini, saya tinggal sama si A dan si B dan si C, terus saya haid hari ini, besoknya dia lagi, besoknya si ini, atau enggak kita haidnya bersamaan gitu. Nah, ini kadang-kadang kita percaya kayak gini karena kadang-kadang terjadi, tapi dari studi McClintock yang dilakukan tahun 2006 di sebuah asrama di Cina, itu mereka menggunakan 186 sampel perempuan yang tinggal bersama di asrama dan hasil penelitian itu adalah mereka tidak mengalami yang namanya menstrual sinkroni ini. Jadi kalaupun ada terjadi seperti itu hanyalah ya kebetulan belaka. Oke. Nah, karena memang juga ya perempuan itu kan punya siklus menstruasi ya, dan pasti akan ada titik temu di mana mereka itu akan mengalami haid yang bersamaan. Seperti itu ya. Oke, kemudian nah di sini ada produk-produk menstruasi. Yang paling populer itu adalah pembalut yang di toko-toko itu, guys. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, produk-produk menstruasi itu ada banyak ya, ada yang ini kan yang paling sering kita lihat nih, tapi ada juga celana dalam menstruasi, ada pembalut kain, ada menstrual cup yang ini yang kecil, kemudian ada tampon. Nah, kalau pembalut sekali pakai, pembalut kain dan celana dalam menstruasi ini tuh fungsinya kan untuk menyerap darah haid gitu. Dan kalau untuk yang menampung darah haid itu biasanya dipakai tampon yang kecil ini, jadi dia kayak kapas kemudian dimasukin ke dalam ya, nanti ada talinya dari luar, kalau mau dicabut tinggal ditarik gitu. Kemudian ada juga menstrual cup, jadi itu gunanya untuk menampung darah haid. Nah, teman-teman biasanya pakai yang mana nih? Nah, oke, ini ada beberapa informasi. Nah, jadi melalui survei yang dilakukan kepada 8.000 sekian perempuan ya, yang usia 15 sampai 14 tahun, itu terdapat sebanyak 95% yang menggunakan pembalut sekali pakai. Bahkan yang kalau kita pakai, habis itu mau dibuang, dibilas dulu, bungkus plastik, masuk tong sampah. Nah, itu yang paling sering digunakan. Dan hanya 6,9% yang menggunakan kain. Nah, kemudian fakta yang berikutnya, sampah pembalut ini di Indonesia aja ya, ini mencapai 26 ton per hari dan membutuhkan sekitar 500 sampai 800 tahun untuk terurai. Jadi 26 ton per hari sampah pembalut itu bisa kalau kita rakit ya mungkin bisa jadi peta Indonesia yang besarnya kayak Indonesia beneran gitu. Saking banyaknya ya, ini miris banget sih. Kemudian pembalut-pembalut konvensional atau pembalut sekali pakai itu sebenarnya mengandung bahan-bahan berbahaya kayak klorin, dioksin, aseton, dan lain-lain. Dan biasanya kalau misalnya kita gunakan dalam jangka waktu yang lama itu bisa bikin iritasi atau masalah-masalah kesehatan reproduksi yang lain. Nah, makanya sekarang itu sudah ada produk alternatif pengganti pembalut yang fungsinya itu selain untuk membuat dunia ini lebih bersih dari sampah pembalut ya, karena
faktanya perempuan itu adalah penyumbang sampah terbanyak ya, karena satu orang aja bisa sampai satu siklus itu bisa butuh lebih dari 20 biji gitu. Nah, dan juga ini sebenarnya baik untuk lebih baik untuk kesehatan. Nah, ini ada menstrual cup. Nah, menstrual cup ini terbuat dari bahan silikon medical grade, jadi aman ya bagi tubuh, bukan silikon abal-abal ya, tapi silikon yang memang dibuat untuk alat kesehatan gitu. Kemudian daya tampungnya itu sebanyak 25 mil sampai 25 mil. Bahkan ada juga yang lebih dari 25 mil. Nah, dan juga bagusnya dia dipakai bisa lebih dari 8 sampai 12 jam gitu. Penyimpanan dan perawatannya mudah, kita cuma perlu pakai, kemudian kalau sudah selesai pakai dibersihkan, disimpan lagi, dan juga nyaman digunakan untuk aktivitas jogging, yoga, bahkan berenang karena tidak tembus dan bocor ataupun bocor. Dan nggak ada rasa mengganjal karena dia tuh mengikuti lekukan tubuh ya, karena kan sangat-sangat elastis gitu ya. Jadi kalau kita duduk itu dia akan ikut bentuk badan kita. Kalau kan kita pakai pembalut yang biasa itu kalau sudah 3-4 jam itu kan udah mulai penuh, udah mulai agak berat ya. Nah, kalau ini tuh kita nggak lagi haid gitu, nggak lagi menstruasi. Dan juga relatif ekonomis, hanya butuh satu aja untuk 8 tahun, 8 sampai 10 tahun. Nah, dan ini tuh apa ya istilahnya, nggak rusak-rusak gitu, kecuali hilang. Kecuali hilang gitu ya. Jadi teman-teman hanya butuh satu aja, nggak perlu 2, nggak perlu 3. Dapat digunakan oleh semua usia, dari remaja udah bisa pakai, dan juga sampai dewasa. Dan hemat air dan tidak menyebabkan limbah. Nah, kalau kita pakai pembalut sekali pakai itu kan kita cuci berkali-kali sampai bersih. Nah, bayangkan berapa air yang habis gitu kita pakai hanya untuk membersihkan pembalut yang ujung-ujungnya akan jadi limbah juga kita buang. Nah, tapi ada juga cons-nya gitu. Nah, yang pertama itu perlu penyesuaian untuk pemakaian pertama kali. Jadi nggak ada orang yang langsung pintar untuk pakai menstrual cup pertama kali. Semua pasti butuh proses belajar dulu. Kemudian tidak disarankan untuk yang alergi dengan bahan silikon atau ibu yang sedang dalam masa nifas atau yang baru melahirkan ya. Juga perempuan yang sedang tidak menstruasi. Nah, selain itu juga belum banyak dipasarkan di swalayan-swalayan atau apotik. Biasanya ada dijual di e-commerce gitu, kayak ya toko ijo ya atau toko orange gitu. Nah, itu mulai banyak. Tapi kalau yang di apotek-apotek biasa itu belum terlalu banyak. Nah, cara pakainya bagaimana, Kak Bet? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, semoga kelihatan. Nah, ini cara penggunaan menstrual cup. Jadi dia dilipat dulu, di sini ada cara lipatnya, ada beberapa cara lipatnya. Nah, kemudian dia dimasukkan ke dalam vagina ya, dimasukkan ke dalam. Nanti dia akan menampung darah haidnya gitu. Nah, oke. Dan juga ini tuh bisa menampung darah sampai 10 sampai 12 jam gitu ya. Jadi selama 12 jam teman-teman nggak perlu pusing, saya mau ganti ini di mana ya? Saya mau ganti pembalut atau saya tembus nggak nih? Itu kan biasanya teman-teman yang cewek-cewek tuh parno banget ya untuk pakai pakaian putih atau pakaian yang berwarna terang pada saat menstruasi karena pasti akan tembus. Tapi kalau kita pakai menstrual cup, resiko untuk tembusnya itu sedikit banget, kecuali kita pakainya itu miring atau nggak bener ya. Betul. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih banyak tentang menstrual cup, teman-teman boleh cek IG-nya G Menstrual Cup, ya itu kayaknya ada di kolom komentar deh, nanti teman-teman bisa lihat di sana. Oke, nah itu tadi untuk cara pasangnya. Kalau ngelepasinnya gimana? Nah, kalau ngelepasinnya itu kita agak ngedan gitu ya, seperti kayak kita mau buang air ya, kemudian nanti ditarik sedikit, ditarik dikit, kemudian keluar, nanti darah haidnya itu akan tertampung di situ ya. Kita tinggal buang aja gitu. Oke, dan juga menstrual cup ini nggak perlu dicuci dengan sabun ya, karena kalau dicuci dengan sabun itu akan merusak bahan silikonnya itu. Jadi perlu cuman dibilas, setelah itu disterilkan. Cara sterilnya pun gampang, nggak perlu beli alat steril yang kayak di klinik-klinik dokter itu.
cuman butuh taruh di panci, ada air, masukkan di air sampai tenggelam, kemudian direbus aja selama 5-7 menit. Nah, itu udah siap dipakai kembali gitu. Oke. Nah, kalau misalnya saya kayaknya belum mau deh Kak pakai menstrual cup karena ngeri gitu ya, udah nggak apa-apa. Nah, ada alternatif lain juga. Nah, seperti pembalut kain yang seperti ini ya, jadi modelnya seperti pembalut biasa, cuman dia itu nggak pakai perekat, dia pakainya kancing, pakai button ya, dan juga ada celana dalam menstruasi yang modelnya sama kayak celana dalam biasa. Cuman ininya itu bedanya ini menyerap darah menstruasi ya. Nah, kalau pembalut kain cuci ulang ini terbuat dari kain yang lembut, nyaman digunakan, jadi nggak usah takut, oh saya kayaknya iritasi, enggak ya, karena dibuat emang dicari bahan yang cocok untuk area genitalia gitu. Dan dapat dicuci ulang, juga masa bertahannya itu 3-5 tahun. Nah, kemudian kalau cara dalam menstruasi sama juga sebenarnya, cara perawatannya pun sama setelah dipakai, dicuci, kemudian dijemur, dikeringkan, nah kemudian bisa dipakai, dicuci ulang hingga 4 tahun ya masa jangka waktu pakainya. Nah, kalau teman-teman tertarik pengen coba yang namanya pembalut kain atau celana dalam menstruasi, nah ini bisa lihat di IG-nya Perfect Fit. Tuh, nah di sana ada penjelasannya juga, cara perawatan dan lain-lainnya. Tuh. Nah terakhir teman-teman, pubertas itu sebenarnya adalah suatu fenomena yang sangat-sangat wajar, normal terjadi kepada setiap individu, dan semua perubahan fisik dan emosi dan juga lain-lain yang teman-teman rasakan adalah sesuatu hal yang natural dan pasti dialami setiap manusia, walaupun pengalamannya saya, pengalamannya Anda beda, tapi apa yang Anda rasakan itu adalah suatu hal yang normal ya. Dan juga kita memiliki bentuk tubuh yang beda, makanya kita harus saling belajar menghargai, ya belajar menghormati orang lain juga, karena everybody special, setiap orang itu berbeda dan mereka istimewa. Dan setiap orang punya waktu yang berbeda-beda dalam mengalami perubahan dalam pubertas. Jadi ada yang umur sekian udah pubertas, umur sekian belum. Jadi jangan insecure karena waktu Anda pasti tiba. Dan ketika waktu Anda sudah tiba, itu adalah waktu yang terbaik. Oke. Nah, dari saya cukup sekian. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Dan saya ucapkan selamat bersenang-senang dengan materi berikutnya ya, teman-teman. Oke, makasih teman-teman. Ini boleh saya stop share atau gimana? Iya, bisa di stop share screen-nya, Kak Bet. Oke, makasih. Macam-macam. Oke. Wah, materi yang tadi sangat menarik ya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bidan Bet. Saya juga baru mengetahui ya tentang cara memakai tadi pembalut, terus semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa menyebabkan sampah juga ya dari pembalut. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang tertarik untuk memakai menstrual cup. Sebetulnya aku juga tertarik ya, tapi seperti masih merasa takut. Jujur saja tertarik, tapi agak takut ketika memasukkan menstrual cup ke organ perempuan. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara menggunakan menstrual cup lebih aman, bisa menghubungi admin ya lewat WhatsApp, dan semoga materi ini bisa bermanfaat. Kita lanjut ke topik yang kedua. Tentang kondisi psikologis ketika masa pubertas. Narasumbernya siapa?
Ada psikolog Asep, silahkan untuk psikolog Asep, saya persilahkan. Halo, mana psikolog Asep? Oke. Halo, Oke, sudah ya Kak. Gimana saya Kak? Putus-putus. berikan waktu selama 30 menit. Oke, terima kasih Kak Kintan. Terima kasih ya Kak Tuti ya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat ya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama aku Asep Amin Koswara, bisa dipanggil Asep. Nama isyarat aku Asep, gitu teman-teman. Aku izin untuk share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Sudah terlihat Kak Tuti untuk share screen-nya? Oke. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih Kak Beta tadi sudah menjelaskan dengan banyak informasi yang akhirnya kita dapat ya teman-teman, tentang fisik gitu ya, tentang menstruasi. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas tentang perubahan psikologis ya. Kalau kita ngomongin kesehatan pasti nggak lengkap kalau tidak membahas dua aspek ini, fisik, psikologis, pada masa pubertas ya tentunya. Oke, nah ini sedikit informasi ya, seperti yang aku bilang, nama aku Asep Amin Koswara, bisa dipanggil Kak Asep, gitu ya. Nah, aku berpraktek di beberapa tempat, khususnya di Sehatara, teman-teman, gitu. Nah, apa sih yang kita akan bahas hari ini, gitu ya? Ada 4 hal yang akan kita bahas hari ini, teman-teman. Yang pertama adalah tentang pentingnya hal ini. Kenapa sih kita perlu tahu tentang tadi sudah dibahas ya tentang fisik. Nah, sekarang psikologis. Kenapa perubahan psikologis perlu kita tahu ya, teman-teman? Kedua adalah tahapan perkembangan. Sebenarnya seperti apa sih manusia berkembang secara psikologis? Wow, ternyata nggak cuma fisik, teman-teman, yang berubah secara secara terus-menerus ya, tapi juga psikologis seseorang. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perubahan di masa pubertas, nah khususnya di bagian psikologisnya. Nah, yang terakhir adalah kondisi psikologis saat menstruasi dan mimpi basah. Tadi sempat ya sama Kak Beta disinggung sedikit tentang perubahan-perubahan bagaimana kalau kita mengalami menstruasi dan juga mimpi basah ya teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut. Pentingnya tahu tentang pubertas, menstruasi, dan mimpi basah. Nah, kenapa ya kira-kira teman-teman hal ini menjadi penting ya untuk kita ketahui? Yang pertama adalah karena ini adalah hal yang tabu, teman-teman. Tadi juga sempat disinggung sama Kak Beta bahwa materi ini itu menjadi ada ketimpangan ya, ada yang dapat informasi, ada yang tidak. Bahkan di Indonesia sendiri masih rasanya sulit ya kalau kita membahas soal menstruasi, seksual gitu ya, hubungan suami istri dan sebagainya. Sehingga informasi-informasi tersebut tidak bisa kita akses, teman-teman. Padahal penting. Kenapa kok penting gitu ya? Dari beberapa penelitian, teman-teman, ternyata kalau kita nggak tahu informasi tentang menstruasi ya, untuk teman-teman dan adik-adik yang mungkin masih remaja ya, itu menjadikan kita takut, teman-teman. Melihat fase puber itu menjadi hal yang mengerikan, menjadi terlalu cemas, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, teman-teman, kalau kita akhirnya tahu ya, penelitian yang lain mengatakan kita menjadi lebih positif pandangannya, jadi lebih tenang ya tentunya, dan juga lebih ada persiapan secara pengetahuan gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, karena itu berkaitan dengan pengetahuan, maka tadi yang aku bilang, adanya kesiapan. Kita menjadi lebih siap tentang apa yang akan kita lalui nanti gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk atau tidak langsung kaget gitu ya ketika mengalami hal tersebut. Jangan sampai, aduh aku kenapa ya? Aduh apa yang harus aku lakukan? Aduh ini kenapa gitu. Informasi-informasi itu penting untuk kita tahu seperti itu. Jadi tahu kenapa dan apa yang harus kita lakukan, teman-teman. Nah, selanjutnya peduli sesama. Kadang-kadang ya untuk beberapa teman-teman tuli maupun dengar, mungkin usianya sekarang sudah lebih dari remaja ya, atau remaja yang sudah mau dewasa gitu ya. Tapi perlu nggak ya untuk tahu
perlu juga teman-teman. Kenapa? Nah, kalau kita memiliki misalnya saudara kita, misalnya saudara yang masih dalam masa puber ya, kemudian juga punya adik, punya sepupu, atau punya teman yang masih puber di masa puber gitu ya, perlu kita bimbing, perlu kita kasih tahu kalau memang dia memang tidak tahu. Artinya kita punya kepedulian, bisa menolong teman-teman. Karena apa? Karena dalam penelitian yang lain mengatakan kalau ternyata kalau kita menghadapi puber, ada support dari keluarga, orang terdekat, kita menjadi lebih tenang lagi gitu. Jadi merasa tidak sendirian teman-teman menghadapi fase-fase ini gitu. Nah, selanjutnya, perkembangan psikologi manusia. Waduh, apa ya psikologi? Apa ya perkembangan itu gitu ya? Nah, kita bahas pelan-pelan teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang psikologi, apa sih yang akan kita bahas ya? Kurang lebih akan ada 3 hal yang akan kita bahas teman-teman, gitu ya. Kalau fisik kita bisa dengan mungkin gampang ya melihat, oh fisik berarti penampilan, tubuh, dan sebagainya. Kalau kita membahas tentang psikologis, apa ya yang akan dibahas gitu ya? Yang pertama, pikiran. Jadi, apa yang teman-teman pikirkan gitu ya, bagaimana teman-teman mungkin melihat sesuatu gitu ya, mempersepsikan sesuatu, bagaimana teman-teman mungkin menilai sesuatu juga, itu dibahas teman-teman. Itu adalah psikologis. Kemudian yang kedua, tentu ya perasaan. Apa saja? Misalnya tentang marah itu sendiri, sedih, senang, kemudian bagaimana kita mengekspresikan emosi itu juga atau perasaan itu menjadi hal yang kita bahas teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perilaku dan sosial. Tentu apa yang kita pikirkan, apa yang kita perasakan itu akan muncul ya dalam bentuk tindakan. Bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari, bagaimana sosial kita berinteraksi itu menjadi hal yang dibahas teman-teman. Begitu. Nah, kemudian lantas gimana tahapan perkembangan psikologis manusia gitu ya? Pertama, jadi seperti halnya fisik teman-teman, psikologis juga berkembang seiring berjalannya waktu gitu ya. 0 sampai 2 tahun ya kita bisa bilang itu adalah bayi ya teman-teman. Nah, ada perkembangan psikologis di tahapan tersebut teman-teman. Apa ya? Membangun kepercayaan. Jadi kalau umur segini, bayi itu cenderung untuk mencari kepercayaan di orang-orang sekitar. Itu untuk apa? Supaya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Misalkan kebutuhan untuk makan, minum, pup, dan sebagainya. Gitu. Kemudian di usia 2 sampai 11 tahun, teman-teman, atau kita sering sebut sebagai masa kanak-kanak. Nah, psikologis yang sedang berkembang itu adalah membangun kemandirian. Kemandirian untuk melakukan sesuatu ya, kemudian adanya kemauan, dan juga kemampuan untuk berpikir. Jadi mulai berpikir teman-teman usia anak-anak umur segini ya. Kemudian lanjut ke fase remaja, 11 sampai 20 tahun gitu. Nah, di masa ini adalah masa di mana orang-orang atau adik-adik kita ya yang remaja sedang mencari identitas. Siapa sih aku gitu ya? Apa cita-citaku? Apa yang aku suka gitu. Nah, kemudian lanjut lagi di usia dewasa, 21 tahun sampai 60 tahun itu masa dewasa, mohon maaf. Nah, itu membangun hubungan yang lebih intim. Jadi nggak hanya pertemanan, sahabat, ya, tapi sudah spesifik satu orang gitu ya, menjalin misalnya hubungan yang lebih dalam, adanya komitmen untuk dengan orang ini saja gitu ya. Nah, kemudian di masa-masa tua atau 60 tahun ke atas ya, atau yang disebut dengan lansia. Kalau di usia segini, psikologis yang berkembang adalah bagaimana mereka bisa memberikan makna, memberikan evaluasi ya untuk hidup mereka ya. Apakah hidup aku sudah cukup baik, sudah cukup bahagia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Lalu kemudian seperti apa perubahan di masa puber? Sorry. Nah, kita perlu tahu kalau masa puber itu berada di usia remaja teman-teman, 11 sampai 20 tahun gitu ya. Lantas bagaimana perubahan masa puber itu sendiri gitu ya? Nah, perubahannya kurang lebih mengikuti dari aspek atau dari hal-hal yang dibahas di dalam psikologi itu, psikologis gitu ya, pikiran, ada perasaan, ada perilaku dan juga sosial, teman-teman. Nah, kita bermula dari pikiran. Dimulai dari pikiran. Pikiran yang berpikir kritis. Nah, jadi ada beberapa
hal yang biasanya akan mulai berkembang. Salah satunya adalah berpikir kritis. Jadi ketika seseorang ada di masa remaja, mungkin diingat-ingat lagi ya teman-teman, dulu seperti apa waktu remaja, mulai melihat sesuatu secara logis. Apa sebabnya, apa akibatnya teman-teman. Dan melihat permasalahan dari berbagai perspektif. Oh, ini kalau seperti ini, harusnya dampaknya akan seperti itu, gitu. Melihat lagi yang lain, dianalisis teman-teman, gitu. Nah, kemudian sayangnya gitu ya, nggak sayangnya juga, tapi di sisi lain gitu ya, ketika teman-teman melihat remaja ya khususnya, melihat dirinya gitu ya, nah akan lebih memikirkan tentang dirinya, lebih narsis gitu. Seolah-olah kita itu jadi pusat perhatian dunia teman-teman. Kalau misalnya kemana, rasanya kok banyak orang yang ngeliatin kita ya gitu. Akhirnya itu berpengaruh ke gambaran tubuh kita, teman-teman. Jadi lebih memperhatikan apa yang kita pakai, bagaimana rambut kita, termasuk bagaimana tubuh kita. Kurus nggak ya, gemuk nggak ya. Jadi lebih fokus ke tubuhnya gitu ya, ke tubuh kita. Dan menggambarkan tentang apa diri kita gitu, dari fisik. Tapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa teman-teman itu berharga kok. Berharga karena dirinya teman-teman. Bukan karena teman-teman gendut, teman-teman misalnya gemuk ya, atau kurus dan sebagainya gitu ya, ada standar-standarnya gitu ya. Enggak seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu tetap berharga kok. Dan setiap orang pasti kalau kata Kak Beta gitu ya, unik teman-teman. Berharga karena teman-teman hadir di dunia ini gitu teman-teman. Oke, lanjut. Apalagi yang akan ada perkembangan gitu ya. Ada namanya istilahnya dongeng pribadi teman-teman. Kok bisa ya gitu. Kalau kita lihat cerita-cerita dongeng ya, banyak dari dongeng-dongeng itu fokus satu orang, satu tokoh gitu ya. Dan kebanyakan ada happy ending gitu ya. Kalau ada bencana kok bisa diselamatkan, bisa jadi hero dan sebagainya. Sama seperti itu. Banyak remaja merasa dirinya unik. Betul? Ya betul gitu. Sayangnya ada beberapa pikiran bahwa mereka merasa kebal terhadap bahaya ya, malapetaka dan sebagainya. Nah, ini yang Mohon tunggu ya teman-teman ya, ada error sedikit. Tunggu ya teman-teman, ada masalah teknis sedikit. Silakan untuk narasumber bisa melanjutkan materinya tadi. Kak Tuti ini sudah bisa? Sudah? Sudah bisa. Oke, lanjut ya. Oke. Kita lanjut lagi gitu ya. Sampai mana tadi? Sampai dongeng ya. Kalau dongeng itu sepertinya dia jadi pusat gitu ya teman-teman. Apa yang dia lakukan akhirnya happy ending atau akhirnya menjadi bahagia gitu ya teman-teman. Nah, sama seperti itu. Dan itu yang menjadi dasar kenapa seorang remaja itu sering melakukan perilaku-perilaku yang berbahaya ya. Misalnya geng-gengan, akhirnya mungkin main ke jalan, trek-trekan gitu ya, balap-balapan. Nah, itu yang menjadi dasarnya di situ teman-teman gitu. Nah, tapi ini karena di awal remaja seperti ini. Karena dia memiliki rentang yang panjang ya teman-teman, 11 sampai 20 tahun. Nah, itu semakin dikoreksi. Narsisnya menjadi berkurang gitu ya. Kemudian ada isu yang dongeng pribadinya menjadi lebih berkurang gitu ya. Perspektif dalam melihat masalah pun menjadi lebih baik lagi analisisnya.
gitu teman-teman. Nah, kemudian yang yang selanjutnya yaitu perasaan teman-teman. Nah, apa sih yang berubah dari perasaan? Kalau teman-teman masuk remaja dan kalau diingat lagi ya, nah intensitas emosinya, emosi itu maksudnya perasaan ya teman-teman. Intensitas perasaannya jadi lebih tinggi, lebih mendominasi gitu. Jadi sering kalau kita melakukan sesuatu itu bukan karena secara logis, tapi karena kita suka nggak suka teman-teman. Kayak gitu. Memang mendominasi ya. Nah akhirnya ini membuat kita atau remaja-remaja ini ketika di fase ini menjadi tidak stabil. Hari ini mungkin suka dengan sesuatu, tapi besok tiba-tiba benci karena rasa-rasanya kok tidak cocok dan sebagainya gitu ya. Dan ini membuat juga kontrol sama emosinya menjadi lebih sulit gitu ya. Kalau marah kok agak sulit ya untuk menahan ini supaya tidak marah-marah sama orang, tidak melempar barang dan sebagainya gitu. Begitu teman-teman. Apakah itu adalah hal yang baik? Nah, itu adalah hal yang tetap perlu untuk diarahkan teman-teman, perlu untuk diperbaiki ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perilaku dan juga sosial. Apa sih yang berubah di masa remaja dari anak-anak ya? Mulai mencari identitas teman-teman. Apa identitas apa yang dicari? Pertama, tadi Kak Beta bilang bahwa ada dorongan-dorongan seksual yang mulai muncul ya teman-teman. Tertarik ke lawan jenis. Mencari apa? Mencari identitas seksualnya. Suka dengan siapa gitu ya. Kemudian bagaimana mengekspresikan seksual tersebut, apakah sesuai dengan dirinya, apakah sesuai juga mungkin dengan lingkungannya ya, gitu. Nah, itu yang dicari termasuk tadi ada yang tentang apa yang dia ingin cita-citakan, apa kesukaannya, apa kurangnya, lebihnya dia dan sebagainya ya teman-teman gitu. Nah, kemudian keluarga. Kalau diingat-ingat lagi ya teman-teman, coba diingat-ingat lagi ya, gitu ya. Pada fase remaja, biasanya interaksi sama keluarga jadi lebih berkurang ya teman-teman, gitu. Jadi rasa-rasanya yang ketiga, jadi lebih dekat sama teman-teman gitu. Ketika teman-teman melakukan apa, rasanya pengen ikut ya, pengen ikut ini, pengen ikut itu gitu ya. Akhirnya di keluarga berkurang. Kejadian ini memang seperti itu teman-teman, tapi tetap ya sebagai keluarga kita perlu tetap memfasilitasi dan mendampingi remaja ya, gitu dalam prosesnya. Nah kemudian seperti yang aku bilang barusan, sebelum masuk dewasa menuju ke apa ya namanya usia selanjutnya ya, yang lebih ke hubungan yang lebih intim gitu ya. Di masa remaja ini mulai ada karena ada dorongan seksual juga, hormonnya mulai berkembang juga ya. Hubungan romantik itu menjadi hal yang dikembangkan juga teman-teman. Mulai kenal lawan jenis, kemudian juga mulai yuk kita kita melakukan apapun tuh bareng, belajar bareng, pulang bareng dan sebagainya. Ada hubungan romantis, hubungan yang lebih dalam ya dari pertemanan dan juga persahabatan teman-teman. Gitu. Nah, kondisi psikologis saat menstruasi dan mimpi basah. Nah, tadi sempat ya sama Kak Beta dibahas tentang kondisi psikologis sedikit ya, tentang kalau menstruasi itu kenapa. Ini coba kita dalami lagi ya teman-teman, apa yang sebenarnya terjadi secara psikologis di masa saat menstruasi, mohon maaf. Nah, saat menstruasi, apa yang tadi dijelaskan sama Kak Beta ya, ada perubahan hormon ya teman-teman, yang akhirnya menyebabkan ada perubahan-perubahan gitu ya. Salah satu dampaknya adalah rasa sakit akibat menstruasi. Bisa di perut ya kram, nyeri payudara, pinggang yang mulai juga nyeri atau juga lemas ya, ada beberapa yang sampai lemas, nyeri pada selangkangan maupun di bagian vagina teman-teman. Nah, karena hal ini secara fisik ya, dan tentu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan gitu ya dari kondisi psikologis. Kondisi menstruasi ini akhirnya menyebabkan kondisi psikologis tertentu teman-teman. Apa? Sensitif teman-teman, menjadi lebih mudah marah dan tersinggung. Misalnya suatu hari lagi menstruasi ya, ketemu sama teman yang padahal cuma misalnya nyubit sedikit gitu, tiba-tiba kita bisa sangat-sangat marah ya waktu itu. Nah itu yang terjadi teman-teman. Nah yang kedua, perasaan mudah berganti atau mood swing gitu ya. Jadi
Bisa mungkin pagi hari ketika menstruasi senang ya, terus tiba-tiba siang itu menjadi sedih tiba-tiba, malamnya kok menjadi lebih gampang marah dan sebagainya gitu ya. Dan yang paling cenderung adalah menjadi sedih dan cemas, teman-teman. Cemas kenapa? Misalnya cemas karena takut bocor, gitu ya. Cemas karena nanti, aduh, nanti kalau tidur bocor atau geser dan sebagainya gitu ya. Nah, itu menjadi muncul. Nah, yang terakhir, berkurangnya fokus dan konsentrasi dalam bekerja maupun mungkin belajar. Kenapa? Paling simpelnya karena rasa sakit, teman-teman. Karena rasa sakit tersebut akhirnya kita menjadi kehilangan fokus ya dalam mengerjakan sesuatu gitu. Oke, nah selanjutnya, apakah kondisi psikologis bisa mempengaruhi menstruasi? Tadi juga sempat ya sama Kak Beta dibahas bahwa ada yang namanya stres dan sebagainya. Dalam beberapa penelitian teman-teman atau ya semacam artikel dan sebagainya itu ya menjelaskan bahwa ada beberapa kondisi psikologis yang bisa mempengaruhi menstruasi ternyata teman-teman. Yang pertama, adanya beban akademik atau pekerjaan yang berlebihan teman-teman. Karena mungkin terlalu banyak porsinya gitu ya dalam mengerjakan sesuatu, akhirnya kita nggak punya waktu untuk istirahat, terlalu stres gitu ya. Ini dikerjakan, itu dikerjakan. Jadi semakin semakin pusing ya teman-teman. Nah, bisa yang kedua, kejadian luar biasa. Misalnya anggota keluarga yang meninggal, atau mungkin waktu itu ternyata kecelakaan ya, teman-teman misalnya gitu, atau mungkin lagi berantem sama pasangan, sama teman, itu bikin pusing rasanya gitu ya. Atau yang terakhir, permasalahan relasi yang tadi kusebutkan ya, bisa juga karena mungkin di keluarga teman-teman. Permasalahan dan itu bisa akhirnya berakibat ke menstruasinya gitu. Apa yang diakibatkan? Pertama, bisa jadi terlambat. Harusnya tanggal 20 sudah menstruasi, ini tanggal 30 baru menstruasi. Atau lebih cepat teman-teman. Jadi tanggal 10 yang harusnya tanggal 20 gitu. Atau juga bisa siklusnya menjadi lebih panjang, yang harusnya standar mungkin 3 minggu dan sebagainya, akhirnya mungkin bisa sampai 1,5 bulan gitu ya. Atau bisa lebih pendek karena tidak teratur dan tidak lancar gitu ya. Jadi mungkin cuma beberapa minggu saja gitu ya. Dan tidak banyak, tidak lancar tuh maksudnya jadi tersendat. Misalnya harusnya lancar secara rutin ya seberapa, tapi ini kok rasanya cuma yang keluar sedikit aja gitu ya teman-teman. Nah, itu yang bisa diakibatkan dari kondisi psikologis seseorang, gitu. Oke, nah bagaimana dengan yang teman-teman atau adik-adik kita yang mimpi basah? Apakah hanya mimpi basah gitu ya, hanya seperti pipis tapi bukan gitu ya? Nah ternyata ada kondisi psikologisnya juga teman-teman, gitu. Jadi tidak sesederhana itu juga ya, walaupun mungkin tidak sekompleks teman-teman atau adik-adik yang mengalami menstruasi secara terus-menerus gitu ya, gitu. Nah, mimpi basah, apa sih kondisi psikologis yang muncul gitu ya? Yang pertama adalah tentu kaget ya teman-teman. Ketika mungkin ada satu orang teman kita yang akhirnya mengalami mimpi basah jadi kaget. Waduh, kenapa nih? Kalau kata Kak Beta, ini pipis atau apa ya? Nggak tahu gitu. Jadi ada kebingungan teman-teman. Bingungnya tentang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu makanya penting informasi ini karena supaya kita bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan ya, gitu. Kemudian perasaan takut. Takut kalau ternyata kenapa-napa dari mimpi basah ini ya, mulai kemana-mana mikirnya misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah malu. Mungkin bisa jadi teman-temannya yang lain sudah, dia baru mimpi basah gitu ya. Akhirnya ada munculnya malu gitu, atau karena mungkin terlihat di kasurnya kok ada basah-basah, ada perasaan malu. Tapi teman-teman seperti apa yang Kak Beta bilang juga ya, aku mengulangi saja gitu ya bahwa bagaimanapun prosesnya teman-teman, misalnya menstruasinya ternyata berbeda dengan yang lain gitu ya, baru mimpi basah di umur yang sepertinya yang lain sudah, saya belum. It's okay teman-teman, it's okay karena kalian adalah hal apa ya, individu yang unik teman-teman. Kalian berharga dengan kalian hadir gitu, dengan apa yang kalian lakukan gitu. Tidak ada yang benar, betul kata Kak Beta, tidak ada yang salah. Semua punya prosesnya masing-masing teman-teman. Gitu. Nah mungkin dari aku segitu aja.
Kak Kintan, mungkin kalau nanti ada pertanyaan atau nanti ada yang ingin disampaikan, ya silakan untuk ditampung teman-teman, disiapkan gitu. Dari aku begitu, terima kasih teman-teman hari ini sudah hadir dan juga menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar. Gitu. Kak Ika nggak bisa unmute ya? Oke, nggak apa-apa, Mbak Tuti bisa bantu? Atau mau aku? Bisa. Udah. Maaf, tadi ada masalah teknis sedikit ya. Nggak apa-apa. Terima kasih untuk psikolog Asep. Menjelaskan situasi psikologis yang perlu, yang butuh. Oke, mungkin boleh saya bantu, Mbak? Oke. Terima kasih tadi lihat penjelasan. Kesimpulan, situasi pubertas itu berarti butuh kemampuan berpikir yang lebih dalam. Itu merasa empati. Jangan bingung-bingung lagi untuk perubahan situasi psikologis diri kita masing-masing ya. Betul? Oke. Sekarang lanjut tanya jawab, sesi tanya jawab. Tetapi saya mau kasih tahu dulu topik pertama, topik kedua itu ganti-ganti itu waktu. Oke. Mulai tanya jawabnya udah mulai sekarang untuk pertanyaan di topik yang dibawakan oleh Kak Bet. Oke, nggak apa-apa. Langsung mulai aja. Halo. Pertanyaan. Iya, ini suaraku sudah kedengaran kah di ujung sana? Sudah. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah bertahan sampai pada detik-detik Q&A ini. Ya, jadi saya udah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Kita mau bicara dulu sebentar ya. Oh ya, boleh, silakan. Oke.
Intan, silakan. Ya. Oke, sekarang sudah tenang ya. Masalah teknis tadi semoga tidak terulang lagi. Amin. Oke. Sekarang saya mau tanya tentang topik yang pertama. Ada pertanyaan untuk bidan B. bidan bed. Tanya, kalau pakai pembalut kain, oke. Tapi saya mau ganti mungkin sebetulnya pakai cadangan. Kalau tadi pembalut kain sudah pakai, kemudian dicuci, pas mandi dicuci, sudah. Oke, silakan bidan bed. Halo, ya. Ya, jadi saya kalau bisa saya rangkum tadi ya pertanyaannya, apakah perlu membawa cadangan untuk pembalut kain atau pembalut celana pembalut ya? Seperti itu kah? Admin bantu mungkin boleh, pertanyaannya betul? Ya, apakah pertanyaannya, saya menangkap pertanyaannya dengan benar? Oke, mungkin saya jawab aja ya, teman-teman. Semoga ini menjawab. Nanti kalau misalnya enggak menjawab, boleh ditanyain lagi. Nah, apakah perlu kita bawa cadangan kalau mau keluar gitu? Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Saya pun sendiri dulu waktu masih pakai pembalut biasa ya, itu masih bawa cadangan juga. Nah, sebenarnya nggak ada bedanya sih mau pakai pembalut kain, celana pembalut atau pembalut biasa itu sebaiknya dibawa sih cadangannya. Karena pembalut itu kan dia fungsinya untuk menyerap darah ya, dan itu hanya boleh dipakai paling lama itu 5 jam. 4 jam lah, 4 sampai 5 jam. Nah, kenapa harus nggak bisa lebih dari itu? Sebenarnya karena kalau misalnya lebih dari itu, nanti akan terjadi manifestasi bakteri. Jadi akan ada bakteri di situ yang menyebabkan bau yang kurang sedap atau bisa terjadi gatal-gatal, terjadi ruam. Nah, makanya sebenarnya sebaiknya tetap dibawa pembalut kainnya. Tuh. Kalau misalnya bawanya pembalut masih pembalut biasa ya, terus mau diganti, mau dicuci misalnya di kantor ada kamar mandinya boleh, tapi cara pengolahannya itu jangan lupa dicuci dulu dengan bersih kemudian dibuang ya, dibuang di tempat sampah yang tertutup. Atau kalau misalnya nggak ada, boleh diisi di kantong plastik terus diikat dan dibuang. Tapi kalau misalnya bawanya itu pembalut kain atau pembalut celana pembalut itu,
boleh dibersihkan, nanti sama aja sih dibersihkan, dicuci dulu, nanti ditaruh di plastik, terus nanti dibawa pulang dan akan dibersihkan lebih bersih lagi di rumah ya. Tuh. Itu Kak, gimana? Apakah menjawab? Oke, terima kasih. Itu cukup jelas ya, semoga jelas. Kalau kurang jelas nanti tanya lagi. Lanjut pertanyaan kedua. Kondisi untuk psikolog Asep. Tadi ada pertanyaan, bagaimana perasaan solusi mengatur. ya, Bagaimana? mengatasi ya solusi ketika stres atau ada hal-hal yang sensitif itu mengaturnya bagaimana? Solusinya bagaimana kira-kira? Langsung dijawab ini Kak Ike atau Kak Cinta? Oke, oke, langsung dijawab ya. Tadi pertanyaan yang bagus ya, maksudnya bagaimana lalu kalau kita cenderung sensitif gitu ya. Nah, pertanyaan aku adalah apakah sensitif ini hanya di masa menstruasi saja atau di luar menstruasi? Kalau di luar menstruasi juga, nah itu perlu untuk dicek dulu teman-teman. Sensitifnya karena apa? Apakah karena situasi-situasi tertentu, misalnya kalau ketemu ambulans misalnya atau misalnya melakukan sesuatu, bisa jadi itu bukan karena menstruasi, tapi karena faktor lain. Misalnya karena ada pengalaman traumatis kah, atau mungkin karena pernah ada apa di masa lalu, sehingga ketika melakukan sesuatu itu jadi lebih sensitif, atau misalnya sehari-hari menjadi lebih sensitif, padahal lagi nggak menstruasi gitu. Nah itu perlu untuk digali lebih dalam lagi teman-teman, apa penyebabnya gitu ya. Nah kalau memang di menstruasi itu memang hal yang wajar, tapi apakah bisa kita mengurangi sensitif itu ya? Bisa teman-teman, dengan apa? Dengan relaksasi misalnya yang sederhana gitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa lebih tenang gitu ya, lebih tidak sensitif, lebih bisa menurunkan kecemasan ya, kalau ada kecemasan atau mungkin ada amarah gitu. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman. Kalau ternyata memang cukup berpengaruh dalam keseharian, sampai mengganggu pekerjaan, sampai mengganggu relasi teman-teman atau hubungan teman-teman sama orang terdekat, nah itu silahkan untuk ke profesional. Siapa tahu memang dibutuhkan tindakan lebih lanjut. Misalnya seperti yang Kak Beta tadi bilang ya, ada dikasih misalnya obat untuk penghilang nyeri supaya bisa jadi karena nyerinya jadi terlalu sensitif sampai sangat mengganggu. Atau mungkin ada hal-hal yang perlu diterapi secara psikologis teman-teman. Nah itu yang perlu dilakukan teman-teman. Jadi simpelnya mungkin bisa dengan relaksasi. Relaksasi itu apa? Kalau bahasa sederhananya ya teman-teman, melakukan kegiatan yang bisa membuat teman-teman rileks. Apa? Mendengarkan musik misalnya, atau mungkin ada beberapa yang bisa bikin rileks dengan olahraga ya. Kemudian juga ada yang mungkin dengan yoga atau mengatur nafas, stretching gitu ya, atau peregangan ya. Nah, itu bisa dilakukan teman-teman untuk mengurangi sensitif itu ya. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Kintan. Kalau mungkin untuk ini bisa saya bantu? Ya.
Halo, psikolog Asep. Oke, terima kasih untuk psikolog Asep. Semoga jawaban tadi bisa menjelaskan dan terpaparkan dengan baik ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan di chat namanya Fadil. Pertanyaannya untuk psikolog Asep. Tadi psikolog Asep mengatakan ketika presentasi, ketika remaja itu kadang-kadang berpikirnya erotis ya, katanya tadi. Mimpinya erotis, seperti itu. Terus bagaimana caranya membedakan kalau misalnya itu tuh mimpi basah yang erotis atau mimpi basah yang, ya bukan mungkin ya, sepertinya pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, tentang penggunaan celana dalam. Oh, maaf. Pertanyaan yang ini untuk bidan bed ya. Maaf. Oke, saya akan langsung menyebutkan 2 pertanyaan ya. Yang tadi untuk psikolog Asep, yang sekarang untuk bidan bed. Oh, maaf. Saya ulang lagi. Tadi mimpi basahnya itu seperti apa kalau untuk perempuan? Kemudian penggunaan celana dalam. Nah, ketika digunakan itu bocor, oke. Ketika menggunakan celana dalam khusus untuk menstruasi, apakah itu tetap aman atau akan ada peluang juga untuk bocor ya? Oke, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya langsung jawab aja ya untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu. Oke, apakah kalau kita pakai celana dalam menstruasi itu masih ada kemungkinan bocor? Sebenarnya masih ada kemungkinan bocor ya, teman-teman. Apalagi kalau kita itu orangnya sangat-sangat aktif gitu ya, dan volume darah haidnya itu terbilang banyak gitu. Nah, jadi masih ada kemungkinan untuk bocor sebenarnya. Makanya untuk meminimalisir supaya misalnya nggak bocor itu seperti pertanyaan tadi yang pertama ya, bisa dibawa cadangannya juga gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah bocor atau enggaknya itu kemungkinannya pasti tetap ada, cuman tergantung dari seberapa kita aktif juga sih, dan dari bahan dari ininya sendiri, bahan dari pembalutnya itu sendiri sih. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ada yang mau tanyakan? Silakan kalau ada. Oke, terima kasih untuk bidan bed. Mungkin tadi pertanyaan yang mimpi basah itu yang terlewat. Oh. Untuk perempuan seperti apa gitu. Oh, boleh diulangi pertanyaannya, saya enggak ini yang tadi yang pertama. Oke, saya ulangi ya. Tadi ada yang bertanya untuk mimpi basah itu seperti apa? Karena untuk perempuan sendiri itu saya ingin tahu gitu, misalkan mimpi basahnya bagaimana? Biasanya kan mimpi basah itu hanya untuk laki-laki ya katanya. Tapi ini untuk perempuan bagaimana? Oke. Oke. Jadi teman-teman, kalau mimpi basah itu memang
cenderung dialami oleh laki-laki ya, karena tadi kan kita sudah membahas bahwa laki-laki itu memproduksi sperma setiap hari, sehingga pada saat-saat tertentu itu harus dikeluarkan oleh tubuhnya sendiri, dan itu adalah sesuatu hal yang normal gitu ya. Nah, kalau perempuan apakah mengalami mimpi basah? Sebenarnya ada perempuan yang mengalami, tapi tidak seperti laki-laki gitu ya. Kalau perempuan mengalami mimpi basah itu kan, kalau laki-laki modelannya itu wah kayak orang abis ngompol ya kalau tidur ya gitu. Nah, kalau perempuan itu daerah genitalianya itu menjadi lebih lembab, lebih apa sih istilahnya, lebih basah lagi, tapi tidak seperti, nggak sampai melebar-lebar di kasur ya, nggak seperti itu ya. Dan juga mimpi basah kepada perempuan itu sangat jarang, ada tapi jarang. Nah, karena perempuan itu hanya memproduksi sel telur itu sebulan sekali, makanya kita ada yang namanya siklus menstruasi. Kalau laki-laki tidak ada yang namanya siklus mimpi basah ya, itu ya teman-teman. Nah, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bidan Bet. Semoga tadi bisa menjelaskan pertanyaan dari Fadil ya, Fadil A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang tadi ada yang mengangkat tangan ya, Raisen? Tasya. Oke, silakan untuk Kak Tasya. Mau butuh juru bahasa isyarat atau tidak? Oke. Oke, selamat malam semuanya. Halo Kak Bidan Bet. Mungkin sebelumnya pernah bertemu ya? Ya. Kita satu kota. Saya ingin bertanya masalah menstruasi. Saya perempuan tuli. Oh, perut. Oke. Oke. Saya biasanya merasakan sakit perut itu lama ya, bisa sekitar 1 jam. Itu kenapa ya? Kadang misalkan bisa itu terus-menerus sampai 1 hari, 2 hari. Nah, kemudian itu sebabnya kenapa? Mungkin bisa dijelaskan kembali? Oke, terima kasih Tasya. Akhirnya kita ketemu juga ya. Oke, oh iya, tadi saya lupa sampaikan bahwa saya ini adalah saya dari Palu ya, jadi Tasya dan saya ini satu kota gitu dulunya. Oke, saya mau jawab pertanyaan dari Tasya ya, kenapa sampai bisa sakit perut yang lama gitu ya kalau lagi menstruasi gitu. Nah, sebenarnya sakit perut atau nyeri perut pada saat kita mengalami menstruasi itu adalah hal yang wajar, dan bukan wajar sih, wajar sekali ya, karena uterus kita itu tuh berkontraksi dan itu semacam apa ya, kalau teman-teman bisa membayangkan anyaman itu, dan kemudian ujung-ujungnya ditarik, dia akan merapat seperti ini. Nah, itu yang terjadi di dalam rahim kita ya, di uterus kita itu. Nah, sehingga terjadi perasaan kayak tadi, sakit perut dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah sakit perut ini sakit perut pada saat haid itu
berbahaya, sebenarnya enggak berbahaya sih, karena kembali lagi itu sebuah hal yang wajar. Cuman kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya kita udah nggak bisa bangun atau darahnya sangat-sangat banyak sampai tembus ke celana atau sampai tembus di kasur kalau kita tidur ya, dan sudah pusing, sudah keliengan, nggak bisa nggak bisa beraktivitas dengan normal. Nah, itu mungkin ada masalah-masalah lain, masalah tersendiri gitu, dan itu hanya bisa diketahui kalau kita melakukan pemeriksaan. Nah, jadi kalau sekiranya ada teman-teman yang mengalami hal yang sama, "Oh, saya kalau haid itu udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain." Nah, teman-teman, saya sarankan untuk coba deh cek ke dokter obgyn atau mungkin ke bidan-bidan setempat ya, karena bidan kan lebih mudah diakses ya mungkin untuk teman-teman. Nah, itu bisa ke bidan dulu untuk dicek apakah ada masalah atau tidak gitu. Karena begini, saking wajarnya sakit perut atau nyeri perut saat haid itu, teman-teman itu kadang-kadang nggak merasa ini sesuatu hal yang salah gitu. Oh, wajar sakit perut karena saya haid gitu. Tapi ada yang wajar, ada yang ini udah nggak wajar gitu. Nah, jadi indikatornya itu kalau udah mengganggu kesehatan, berarti sudah saatnya kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu untuk lihat apakah memang ini ada masalah atau enggak gitu. Jangan sampai sebenarnya ada masalah, cuman karena kita terlalu sering mewajarkan itu, nah akhirnya udah terlambat gitu. Jadi boleh ya teman-teman untuk sering-seringlah melakukan pemeriksaan ke bidan atau ke dokter kalau misalnya haidnya itu sudah sangat-sangat mengganggu aktivitas. Oke, makasih. Oke, sudah terjelaskan. Terima kasih Bidan Bet. Oke. Kita lanjut ya, pertanyaan dari Juriyadi. Ya. Mau bertanya langsung atau bagaimana? Silahkan. Juriyadin. Oke, mungkin dari Juriyadin ada masalah teknis juga ya di Zoom-nya. Kita lanjut dulu saja ke pertanyaan selanjutnya. Makanan apa yang bisa menambah gizi? Apa minumannya susu bisa menambah gizi atau sayuran bisa nambah gizi ya? Biar butuh kesehatan. Itu jawabannya. Terima kasih. Oke, silahkan. Untuk mungkin didanbet lagi ya, yang menjawabnya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kayaknya saya malam ini laku ya. Oke, untuk pertanyaan dari Kak Juriyadi, apakah makan apa saja untuk menambah gizi? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin gizi itu tergantung ya, kita kebutuhan gizinya itu yang kayak gimana gitu. Nah, ada orang yang butuh yang butuh protein, ada orang yang butuh zat besi. Tapi secara umum sayuran itu bisa dikonsumsi untuk menambah gizi ya. Susu juga kan, kalau dulu kan kita itu kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kalau sekarang kan kita udah beralih ke isi piringku ya, yang ada sekat-sekatnya itu kalau bahan punya Kemenkes itu. Nah, sebenarnya bisa sih mau nambah gizi dari sayuran bisa, dari susu juga bisa, dari kacang-kacangan ataupun ikan dan lauk pauk lainnya bisa banget. Tapi juga yang harus diperhatikan bukan cuma jenisnya, tapi cara pengolahannya juga ya. Kalau misalnya kita kan tahu ya kalau mau
sayuran yang bergizi itu kayak bayam, terus wortel gitu-gitu. Tapi kalau misalnya bayam dan wortelnya itu dimasaknya sudah sampai mendidih banget dan sudah mengepul-ngepul ya masaknya itu kan gizinya udah hilang gitu. Jadi boleh diperhatikan juga cara pengolahannya, kemudian porsinya juga ya. Jangan kita makan, oh ya saya makan sayur kok rajin, tapi sayur ditemani mie instan gitu. Itu kan nggak cukup juga ya untuk memenuhi asupan gizi gitu. Jadi mau makan sayuran apa saja, mau minum susu juga boleh banget untuk menambah gizi gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Juryadin. Oke, terima kasih Bidan Bet yang sudah menjelaskan. Apakah Kak Juryadin sudah jelas jawabannya? Oke, mantap. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk psikolog Asep. Ada pertanyaan. Pada waktu remaja, kadang kondisi emosinya labil ya. Misalkan ingin melakukan kegiatan sesuatu, kadang merasa sangat emosional, jadi keputusannya langsung tidak dipikirkan. Atau misalkan itu pun atau apakah itu akan terbawa sifatnya sampai dewasa atau tidak? Gitu. Jadi ketika dewasa apakah hal tersebut akan terbawa? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara atau solusinya supaya pribadinya juga lebih baik dan perasaan labilnya ini bisa menurun. Silahkan untuk psikolog Asep menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih Kak Kintan dan juga Kak Tuti. Ini yang pertanyaan dari Fadilah itu ya, betul ya? Saya memastikan Kak Tuti. Iya, iya ya. Ya, betul. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat baca sedikit ya tentang pertanyaan dari Kak Fadilah. Jadi, kalau kita mengalami sesuatu di fase remaja, gitu ya, apakah akan terbawa ke masa dewasa? Misalnya amarah yang terlalu besar gitu ya, kemudian juga perilaku-perilaku yang mungkin agresif atau mungkin yang cenderung berbahaya gitu-gitu ya. Apakah bisa terbawa? Bisa terbawa. Makanya tadi aku bilang bahwa kalau misalnya ada perilaku tersebut perlu ditanggulangi. Perilaku seperti apa yang perlu ditanggulangi gitu? Boleh nggak sih marah gitu ya? Teman-teman, kita punya banyak emosi dan perasaan. Kita bisa senang, kita bisa sedih, kita bisa cemas, kita juga bisa marah. Boleh nggak sih marah? Boleh teman-teman. Teman-teman berhak kok untuk marah. Tapi ketika mengekspresikannya, jangan sampai yang pertama, melukai diri sendiri ya. Kalau marah, jangan sampai mukul diri sendiri. Kedua, kalau marah, jangan merusak lingkungan. Melempar barang, merusak barang, fasilitas, dan sebagainya gitu ya. Atau yang ketiga, menyakiti orang lain. Apapun alasannya ya teman-teman, karena marah, tersinggung, melukai orang lain itu menjadi hal yang tidak benar apapun alasannya ya teman-teman. Jadi hindari ketiga hal tersebut gitu. Nah, apa dong yang bisa dilakukan? Salurkan amarah tersebut ke hal-hal yang positif. Gitu. Positif itu seperti apa? Karena amarah itu bentuknya energi ya, semangat gitu ya. Keluarkan dalam bentuk misalnya berolahraga gitu ya. Misalnya hal-hal yang mungkin bisa mengeluarkan itu. Misalnya ikut latihan pencak silat gitu-gitu ya. Nah, itu jadi lebih positif. Jadi bisa disalurkan ke hal-hal yang memang positif gitu atau mungkin lari ya, lari maraton gitu ya.
dan sebagainya supaya energinya keluar, amarahnya keluar. Jadi boleh nggak sih marah? Boleh gitu. Jadi boleh untuk marah tapi disalurkan ke atau diekspresikan ya ke hal-hal yang positif. Lantas bisa terbawa nggak? Bisa terbawa gitu kalau tidak ditanggulangi, itu akan menjadi kebiasaan teman-teman. Karena kita dari dulu belajar bahwa dengan mungkin melempar barang, melakukan perilaku-perilaku yang memacu adrenalin tapi berbahaya untuk diri kita sama orang lain, itu menyenangkan, nah itu cenderung untuk diulangi. Sama kayak kita minum obat flu. Kalau kita tahu minum obat flu itu bisa mengurangi gejala flu ya, jadi hilang, terus diulangi ya minum obatnya ya, karena kita tahu kalau minum obat jadi lebih enak. Sama seperti itu juga teman-teman. Kalau kita belajar bahwa dengan melukai orang, melempar barang itu menjadi lebih lega, iya memang lega. Tapi itu harus diperbaiki karena jadi perilaku yang salah gitu. Karena kita punya hal-hal yang perlu kita ini ya luruskan ya. Karena kan kita berinteraksi dengan orang lain juga gitu ya. Seperti itu Kak Kintan dan Kak Tuti. Wah, terima kasih penjelasannya. Oke, sudah jelas ya pertanyaannya? Maaf, maksudnya jawabannya dari pertanyaan Fadila. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang tadi ada teman-teman yang resen. Siapa? Anti? Yanti, silakan. Ya, mau bertanya? Ya, teman. Bisa banget. Menstruasi. Menstruasi tetapi tiba-tiba badan tuh sakit. Oh, oke. Ulang ya. Ya, oke. Tadi Yanti itu bertanya, waktu menstruasi, itu tiba-tiba badan semuanya tuh sakit. Bukan hanya perut aja, tapi semua badan. Semua badan tuh sakit. Dari ujung kepala ke ujung kaki semuanya sakit. Itu kenapa ya? Ya, bidan bed mungkin bisa? Ya, oke. Halo Kak Yanti dari Palu. Ya, kita ketemu di sini ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Kak Yanti, sebenarnya kembali lagi sih teman-teman bahwa kalau kita itu menstruasi, maka yang bekerja itu bukan cuman dari organ reproduksi kita aja, tapi ada ketidakseimbangan hormon ketika kita mengalami menstruasi. Nah, sehingga yang awalnya kita itu mungkin orangnya itu sangat-sangat aktif, dan tiba-tiba pada saat kita mengalami menstruasi, saya jadi sakit badan, jadi sakit kepala, semua sakit. Dan itu sebenarnya adalah hal yang sangat sangat wajar ya, karena tadi ketidakseimbangan hormon sehingga menyebabkan kita itu merasa nggak enak badan gitu, dan itu adalah sebenarnya hal yang wajar. Jadi kalau misalnya kayak Yanti atau teman-teman yang lain merasakan, aduh saya setiap kali menstruasi
pengennya bawaannya tuh pengen baring aja karena nggak bisa ngapa-ngapain, karena nggak bisa ini. Nah, kalau misalnya sudah parah banget nggak bisa lagi, beraktivitas, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan lagi ya teman-teman, karena, kalau kan kita ngobrol seperti ini, saya kan nggak meriksa teman-teman ya, jadi saya nggak tahu sebenarnya, masalah yang dialamin apa. Mungkin saja ada masalah-masalah lain, masalah kesehatan lain, yang dipicu, yang ketika ada menstruasi, maka masalah itu akan, seperti seperti kembang api gitu, jadi semakin banyak, semakin terasa gitu. Nah, tapi, selama, masih bisa beraktivitas itu nggak apa-apa, tapi, ingat kalau misalnya udah menghalangi aktivitas kita itu lakukanlah pemeriksaan, ya, gitu. Oke, gimana? Apakah terjawab? Oke, terima kasih kalau sudah menjawab ya. Oke. Tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan yang mendetail dan juga menarik. Oh, luar biasa ya. Terima kasih untuk antusias dalam bertanya di kelas ini. Tapi mohon maaf apa sebab waktunya singkat sekali dan semua pertanyaan mungkin tidak bisa semuanya bisa terjawab. Nanti panitia bisa bantu untuk mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada sesi kali ini. Mungkin untuk Bidan Beth dan juga psikolog Asep. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, sekarang saya mau menutup acara dulu ya. Ya, acara malam ini tanya jawab sudah ditutup, sudah selesai. Mohon maaf sekali lagi karena waktunya singkat. Tapi sebelum kita tutup acara, kita foto lagi bersama. Ayo buka kamera. Ayo kameranya dibuka. Siap? Siap foto ya. Tunggu dulu. Ya, Marcel ambil foto ya. 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2, maaf, ulang-ulang. 1, 2, 3. Tunggu ya. Oke. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Tahan lagi. Yang terakhir, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sudah selesai. Terima kasih, Marcel, Cece udah bantu untuk dokumentasi. Sebelum keluar Zoom, ingat isi absen. Link absen ada di kolom chat ya. Tolong diisi link absen. Oke, ingat ya. Terima kasih. Acara malam ini saya tutup. Semoga Bidan Bet dan juga psikolog Asep manfaat apa yang tadi sudah diajarkan, manfaatnya banyak dan kita bisa mengingat, jangan lupa nanti ada, kalau sudah mendapatkan manfaat, nanti bisa membagikan manfaat itu kepada orang lain lagi. Ingat ya. Oke, terima kasih. Semuanya sampai jumpa, sampai ketemu. Boleh keluar dari Zoom sekarang. Terima kasih. Dadah.